Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Far'un ay hadza far'un. Ini adalah suatu cabang permasalahan. Lau tayammama, seandainya seorang bertayamum, wa ala yadaihi najasatun, dan pada kedua tangannya itu ada najis, wa daraba biha ala turabin tahirin, dan dia memukulkan dengan tangannya tadi di debu yang suci, wa masaha wajahahu, dan dia mengusap wajahnya, jaza alal asah, maka yang demikian itu boleh menurut pendapat yang asah. Jadi kalau ada orang yang bertayamum sedangkan pada tangannya ada najis, kemudian dia memukulkan tangannya tadi ke debu yang suci, setelah itu dia usapkan debu tadi pada wajahnya, maka sah tayamumnya. Karena yang nempel tadi itu adalah debu yang suci. Wala yajuzu mashun najasati bila khilafin, dan tidak boleh mashun najasati mengusap najis bila khilafin dengan tanpa khilaf. Jadi kalau tangan kita ada najis, kita tidak boleh mengusap tangan kita. Najisnya dihilangkan dulu, baru kita usap. Kama sebagaimana la yasihhu ghusluha, tidak sah membasuh najis anil wudu, dari wudu, ma'a baqain najasati, bersama tetapnya najis. Jadi enggak sah membasuh najis ketika wudu, padahal pada tangannya itu masih ada najis. Jadi najisnya tadi dihilangkan dulu dari tangan, baru dibasuh. Walau tayammama, dan seandainya seorang bertayamum, wa waqa'a alaihi najasatun, dan jatuh pada orang tadi najasatun najis, lam yabtul tayammumuhu alal madhab, tayamumnya tidak batal menurut pendapat madhab. Jadi seandainya ada orang yang bertayamum, kemudian dia terkena najis, maka tayamumnya tadi tidak batal, sama seperti wudu. Walau tayammama, dan seandainya seorang bertayamum, qoblal ijtihadi fil kiblati, sebelum ijtihad di dalam masalah kiblat, fafi sihati tayammumihi, maka di dalam masalah sahnya tayamumnya orang tadi itu wajhani, ada dua pendapat. Kama laukana alaihi najasatun, sebagaimana seandainya ada pada orang tadi najis. Wallahu a'lam. Jadi di antara syarat bolehnya tayamum adalah ijtihad, mencari arah kiblat dulu baru boleh tayamum. Nah, ini ada orang yang tayamum sebelum ijtihad mencari arah kiblat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah.
Qala Syekh Abu Suja, beliau berkata, wa sunanuhu, sunnah-sunnah tayamum itu ada salah satu asya, ada 3 perkara. Yang pertama adalah atasmiyatu, membaca bismillah, wa taqdimul yumna alal yusra, dan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, wal muwalatu kiasan alal wudu'i, dan sambung menyambung karena dikiaskan ke atas wudu. Wa min sunanihi aidon, dan di antara sunnah-sunnah tayamum juga adalah takhfifut turabi al-ma'khudhi, meringankan debu yang diambil, menipiskan debu yang diambil, idza kana katsiran, apabila debu yang diambil tadi banyak. Wa ayyunza'a, dan di antara sunnah-sunnah tayamum adalah ayyanzi'a, seseorang melepas khatamahu, cincinnya, fid darbatil ula, pada pukulan yang pertama. Wa ayyastaqbilal kiblata, dan di antara sunnah-sunnah tayamum hendaknya seorang menghadap kiblat ketika bertayamum, kal wudu'i, seperti wudu. Jadi ketika tayamum disunahkan menghadap kiblat seperti wudu. Wa ayyushabbika baina asabihi, dan di antara sunnah-sunnah tayamum juga seorang menyilangkan antara jari-jarinya ba'dad darbataini, setelah pukulan yang kedua. Tujuannya adalah supaya debu tadi rata pada jari-jari. Qala fi asli raudah, qala Imam Nawawi berkata fi asli raudah, di dalam asal kitab Raudah. Wa yambaghi, dan disunahkan istihbabus syahadataini, disunahkan membaca 2 syahadat ba'dat tayammumi, setelah tayamum, kal wudu'i, seperti wudu. Jadi disunahkan membaca 2 syahadat setelah tayamum seperti wudu, wal ghusli, dan mandi. Wallahu a'lam. Qala Syekh Abu Suja, beliau berkata, walladzi yubtilut tayammuma, adapun perkara yang membatalkan tayamum itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi setelah tayamum kita sah, di sini beliau Syekh Abu Suja mendatangkan ada 3 perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah ma yubtilul wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi yang pertama dari perkara-perkara yang membatalkan tayamum adalah segala perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi sholati, dan melihat air pada selain sholat,
wariddatu dan murtad. Nah, ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.